Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahima Nurita. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar bimbingan dan konseling. Bimbingan belajar adalah bimbingan yang dilakukan oleh konselor kepada klien agar dapat mengatasi masalah-masalah dalam belajarnya secara mandiri. Bimbingan dan konseling belajar adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada konseli agar menghindari kesulitan dalam hidupnya, juga dapat kesejahteraan hidupnya. Kedua, adapun tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu maksudnya proses belajar itu dianggap berhasil apabila si pelajar mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan belajar yakni yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kemampuan yang wajar untuk belajar. Yang kedua, siswa yang akan mempelajari hal bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisian bahan pengajaran. Yang kelima, belajar relevan dan relatif. Yang ketiga, siswa yang mengalami masalah belajar tersebut dapat dikenai melalui prosedur pengungkapan melalui tes belajar, tes kemampuan, tes dasar skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar, dan pengamatan. Selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling belajar. Yang pertama, fungsi kognitif. Melalui kognitif, manusia menghadapi objek-objek dalam suatu bentuk representatif yang menghadirkan semua objek itu dalam kesadaran. Fungsi kognitif itu berkaitan dengan yang pertama, taraf inteligensi sampai daya kreativitas. Yang kedua, bakar khusus. Yang ketiga, organisasi kognitif. Selanjutnya ada kemampuan. Yang kelima, daya fantasi. Yang keenam, gaya belajar. Yang kedua, fungsi konatif dinamik. Fungsi psikis ini berkisar pada penentuan suatu tujuan dan pemenuhan suatu kebutuhan yang disadari dan dihayati. Semakin boleh diharapkan bahwa siswa mampu berpartisipasi dalam proses belajar mengajar secara aktif. Selanjutnya ada prinsip bimbingan dan konseling belajar. Yang pertama, prinsip kesiapan. Maksudnya itu proses belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, prinsip tujuan. Tujuannya harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh pelajar pada saat proses belajar tadi. Yang keempat, proses belajar afektif. Seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif itu mencakup dengan nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Selanjutnya ada proses belajar psikomotor. Dalam proses ini, individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Yang keenam, prinsip evaluasi. Jenis kecakapan dan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Yang ketujuh ada prinsip persepsi. Seseorang cenderung percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Dan yang terakhir ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat apabila seseorang menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi yang baru. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila video tersebut mengalami banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.